Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Mehdi dan juga teman-teman. Di malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk segmentasi citra dan bagaimana penjelasannya. Dan kali ini kita akan menggunakan MATLAB sebagai vision untuk pengolahan citra. Baik, jika sudah kita program sebelumnya, di sini sudah ada penjelasan bahwa yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan segmentasi citra adalah memilih gambar yang akan kita gunakan untuk segmentasi citra. Dan pada kali ini saya akan menggunakan CUDA sebagai segmentasi citra. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengclearkan semua memori dan juga window yang ada di MATLAB, lalu menampilkan gambar CUDA atau membaca CUDA. Baik, yang selanjutnya adalah pada baris ke-7 sampai 15 ini. Baris ke-7 dan sampai 9 ini adalah penjelasannya, yaitu kita akan melakukan konvolusi dengan operator selisih terpusat dan melakukan segmentasi dengan metode deteksi tepi. Deteksi tepi dilakukan melalui operasi konvolusi dengan operator selisih terpusat. Yang pertama yaitu kita membuat variabel i yang fungsinya itu untuk membuat grayscale. Lalu dari grayscale ini nanti dilakukan konvolusi tepi agar menghasilkan sebuah hasil grayscale. Lalu yang selanjutnya pada baris 21 sampai 26 ini yang harus kita lakukan adalah melakukan operasi thresholding. Fungsinya thresholding itu nanti akan memberi penebalan, memberi warna yang terpusat pada gambar yang akan kita gunakan sebagai segmentasi citra. Jadi gambarnya nanti kita buat titik pusat. Setelah titik pusat nanti kita isi, setelah tepinya terbentuk, kita isi semua tepinya itu suatu warna. Misalnya kita gunakan yang kali ini adalah warna putih. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan operasi morfologi untuk mendapatkan boundaries dari citra biner. Kemudian dilakukan perhitungan keliling objek dengan cara menjumlahkan seluruh angka 1 piksel berwarna putih pada citra biner yang diperoleh. Keliling objek dihitung dalam satuan piksel. Jadi gambar yang kita masukkan di segmentasi citra ini, kita lakukan operasi morfologi. Fungsinya itu adalah untuk menghitung seberapa keliling pada gambar tersebut. Sebelumnya kita kan sudah mendapatkan tepinya seperti apa. Lalu kita juga sudah bisa melakukan thresholding. Lalu jika thresholding sudah dapat, maka tepinya itu nanti akan dihitung menggunakan operasi morfologi. Nah, operasi morfologi ini yang dihitung adalah jumlah pikselnya. Misalnya yang pada keliling itu jumlah pikselnya adalah 1000, maka saat operasi morfologi ini perimeter yaitu menunjukkan angka 1000. Dan pada baris ke-26 area ini kita juga bisa menghitung seberapa besar area yang di threshold oleh program ini sendiri. Lalu selanjutnya membuat boundaries. Membuat boundaries itu fungsinya adalah membuat tepi yang misalnya kalau di desain kita memberi atau menyebutnya dengan istilah stroke. Jadi saat gambar kita sudah berikan threshold, lalu kita juga sudah bisa menggunakan operasi morfologi, maka kita akan membuat boundaries atau membuat garis tepi pada gambar tersebut juga bisa. Caranya dengan cara seperti ini, dan kita juga bisa memberikan perintah seberapa tebal garis yang kita program. Lalu setelah bisa membuat boundaries, maka kita juga bisa membuat bounding box pada citra asli. Nah, fungsinya bounding box ini berbeda dengan boundaries. Kalau boundaries itu fungsinya mengikuti garis tepi yang ada di gambar. Lalu bounding box ini fungsinya adalah untuk memberi box atau kotak pada setiap sisinya, pada semua sisi. Nah, fungsinya seperti ini. Jadi programnya sudah ada. Yang perlu diperhatikan adalah RGB. Jika RGB ini kita urutkan sebagai 1, 2, 3, maka kita membuat gambarnya yang keluar nanti juga akan sesuai dengan warnanya.
Lalu apabila kita rubah menjadi 321, maka warnanya juga akan berubah menjadi kebalikannya, RGB-nya. Dan selanjutnya adalah maskingnya. Jika kita menggunakan R-nya 0, G-nya 0, berarti artinya merahnya jumlah tingkat merahnya 0, hijaunya 0, dan B-nya yaitu biru atau blue kita tingkatkan maksimal sebagai 255. Berarti boundary box atau kotak tepinya ini nanti akan berwarna biru. Lalu selanjutnya adalah melakukan cropping hasil segmentasi. Setelah kita bisa melakukan boundary box, juga kita bisa melakukan cropping. Cropping ini nanti akan menyesuaikan boundary boxnya. Setelah kita cropping, maka semua yang telah kita olah, kita akan munculkan dengan menggunakan IMSO dan juga variabel yang telah kita simpan. Nah, bagaimana hasilnya? Kita akan run pada kali ini. Baik, akan muncul citra asli, yaitu citra yang kita masukkan pada program pertama, yaitu IMG IMRead, berarti membaca gambar. Dan selanjutnya adalah deteksi tepi. Nah, pada deteksi tepi ini yang kita fungsikan yaitu pertama membuat grayscale yang fungsinya ini untuk membuat tepinya, lalu kita membuat operasi akar kuadrat. Jadi kita akarkan dan di dalamnya kita kuadratkan, dijumlah dengan kuadrat I, X-nya berarti garis horizontal dan Y-nya garis vertikalnya. Lalu selanjutnya adalah operasi thresholding. Nah, thresholding nanti akan muncul threshold warna putih seperti ini, dan areanya juga bisa dihitung menggunakan rumus area, yaitu sum n. Ini untuk memunculkan areanya, dan n adalah image fill isinya L holes, berapa jumlah piksel yang ada di dalamnya. Nah, kita bisa melihat di command window seperti ini, berarti area yang dihitung adalah 210.655 dalam satuan piksel. Nah, selanjutnya adalah morfologi. Nah, morfologi ini fungsinya untuk agar kita bisa menghitung berapa keliling pada gambar yang telah kita olah. Nah, ini kelihatannya kan seperti putus, ini berlubang. Jika di pixel kan ini berlubang karena kita menggunakan 1080 pixel, sedangkan untuk garis tepinya ini hanya 1 pixel dari gambar asli. Jadi penghitungannya dari gambar asli, bukan dari gambar hasil olahan. Misalnya kita menggunakan gambar aslinya panjangnya 1000 pixel dan lebarnya misalkan 800 pixel. Nah, 1000 pixel dan 800 pixel ini yang digunakan adalah dari gambar aslinya. Jadi kelilingnya mengikuti dari gambar aslinya. Buktinya apa? Nanti kita bisa zoom in pada gambar ini, akan kelihatan tidak ada celah. Jadi benar-benar 1 pixel, walaupun nanti ada garis miring, itu nanti akan diambil per pixelnya. Yang selanjutnya adalah boundaries. Boundaries ini fungsinya adalah untuk memberikan garis tepi yang bisa kita olah nanti selanjutnya. Karena kita sudah membuat boundaries, maka kita juga bisa membuat bounding box. Nah, bounding box-nya adalah operasi pada baris ke-45, di start 45 hingga 57. Dan kita juga bisa memberi warna. Misalnya ini kan diberi warna biru. Jika kita rubah B-nya ini menjadi 0 dan red-nya menjadi 255, maka warnanya juga akan menjadi merah. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan cropping. Dari bounding box ini kita crop berdasarkan bounding box. Lalu selanjutnya baru kita plot semuanya, lalu kita tampilkan. Baik. Sekian adalah penjelasan tentang segmentasi citra yang dapat dilakukan di MATLAB. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.